Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 11. Di sini Ibu akan menyampaikan pembahasan mengenai kuis 1 pada KD 3.1 yaitu struktur dan fungsi sel. Nah, untuk submaterinya yaitu proses-proses dalam sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nomor 1. Peristiwa mengkerutnya sel pada sel tumbuhan karena air keluar dari sel disebut A. Plasmolisis, B. Hipotonik, C. Hemolisis, D. Endositosis, E. Krenasi. Apa jawaban kalian anak-anak? Oke. Jawabannya adalah A. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel. Sel akan mengkerut atau yang disebut dengan krenasi, mengalami dehidrasi dan bahkan dapat mati. Pada sel tumbuhan, hal ini menyebabkan sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Nah, peristiwa ini disebut dengan plasmolisis. Jadi jawabannya adalah A ya. Untuk nomor 2, eksositosis dilakukan sel untuk A. Mencari makan, B. Mencerna makanan, C. Sintesis protein, D. Menyimpan makanan cadangan, E. Mengeluarkan zat sisa. Apa jawaban kalian? Ya, jawabannya adalah E ya, mengeluarkan zat sisa makanan. Proses mengeluarkan sisa-sisa metabolik keluar dari sel dilakukan melalui mekanisme eksositosis. Proses amuba mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui vakuolanya adalah salah satu contoh eksositosis. Vakuola atau selubung membran melingkupi sisa zat makanan yang sudah dicerna. Kemudian, selubung membran tersebut bergantung kembali dengan membran sel, sehingga sisa zat makanan akan dibuang keluar sel. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah E. Nomor 3, proses masuknya zat cair ke dalam sel terjadi secara apakah A. Fagositosis, B. Pinositosis, C. Endositosis, D. Eksositosis, E. Autolisis. Apa jawaban kalian? Jawabannya adalah B ya, pinositosis. Pinositosis merupakan proses endositosis, di mana benda yang dimasukkan ke dalam sel berupa zat cair atau larutan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Peristiwa difusi terjadi pada hal-hal berikut, kecuali A. Potongan umbi kentang dalam air, B. Parfum yang disemprotkan dalam ruangan, C. Sirup yang dimasukkan dalam air, D. Teh celup dalam air panas, apakah E. Asap rokok dalam ruangan? Apa jawaban kalian? Nah, jawabannya adalah A. Kenapa bisa A? Nah, di sini penjelasannya adalah difusi merupakan proses pergerakan partikel-partikel. Partikel dapat berupa molekul ataupun air. Suatu zat dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah, dengan atau tanpa melalui membran. Nah, di sini contohnya memasukkan sirup ke dalam gelas air. Sirup yang merupakan larutan hipertonis akan mengalami difusi, menyebar ke air yang lebih hipotonis. Nah, berarti untuk opsi jawaban A, B, C, D, E yang tidak termasuk difusi adalah A, potongan umbi kentang dalam air. Nah, peristiwanya disebut dengan osmosis ya, untuk bagian opsi A. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya.
Dalam sintesis protein, terjadi proses-proses transkripsi. Kejadian pada proses transkripsi adalah A. Merangkai asam-asam amino di ribosom menjadi protein beta, penerjemah kode oleh tRNA yang dibawa oleh mRNA. B. Penerjemah kode oleh tRNA yang dibawa oleh mRNA. C. Pencetakan mRNA oleh DNA di dalam inti sel. D. Keluarnya mRNA di dalam inti sel menuju ribosom. E. Pembentukan tRNA di dalam ribosom oleh mRNA. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Sintesis protein adalah proses pencetakan atau pembentukan protein yang terjadi di dalam sel. Secara garis besar, sintesis protein dilakukan melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pencetakan mRNA oleh DNA di dalam inti sel. Adapun translasi merupakan penerjemah kode oleh tRNA yang dibawa oleh mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk suatu polipeptida atau disebut dengan protein. Nah, sehingga untuk jawaban dari pertanyaan berikut adalah C. Pencetakan mRNA oleh DNA di dalam inti sel. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Sel organisme tingkat tinggi mempunyai organel sebagai berikut. 1. Dinding sel, 2. Membran sel, 3. Mitokondria, 4. Plastida, 5. Lisosom, 6. sentriol, dan 7. badan Golgi. Organel-organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah apakah A. 1 dan 3, apakah B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 4 dan 6, E. 5 dan 7. Apa jawaban kalian? Oke, jawabannya adalah B ya. 1 dan 4. Dinding sel dan plastida. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuolanya berukuran besar, tidak memiliki sentriol dan memiliki dinding sel. Next, nomor berikutnya. Gambar skema sebuah sel hewan, organel sel, mana yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, organel mana yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan? Apakah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5? Oke, jawabannya adalah D ya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Vakuolanya berukuran kecil, memiliki sentriol, dan tidak memiliki plastid. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar anak-anakku kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.